Lantas siapakah sosok si bocil perempuan itu dan makhluk apa tuh cenah yang sudah dibunuhnya? Kalem, inilah darah terakhir vampire. Mari kita kenalan dulu dengan yang katanya sudah buluan itu. Dia bernama Saya, merupakan seorang manusia samurai setengah vampir yang bekerja sama dengan suatu agensi bernama Konsil untuk memberantas para vampir yang tersisa di dunia, dan tugas agensi tersebut adalah membersihkan sisa perburuan si Saya supaya tidak diketahui banyak orang. Meskipun kevampirannya hanya setengah, nampaknya darah masih menjadi makanan favoritnya karena vampir tanpa darah bagaikan nonton video ini tanpa like dan komen. Keesokan malamnya, si Saya kembali bertemu dengan ketua agensi bernama Michael, di mana atas permintaan sesepuh Konsil, si Saya ditugaskan untuk menyamar ke tempat di mana para vampir berkumpul. Hal itu bertujuan supaya kita bisa secepatnya menemukan Onin, si Ratu Kegelapan. Di pangkalan militer inilah si Saya akan bertugas sebagai anak kos-kosan yang masih sekolah, dan kita diperlihatkan seorang gadis lainnya bernama Lucy, merupakan putri dari seorang jenderal. Hari pertama sekolah, semua nampak normal. Si Saya pun diperkenalkan sebagai murid baru yang ternyata dia sekelas dengan si Lucy. Proses belajar mengajar pun terlihat normal seperti sekolah pada umumnya, hingga sesuatu terjadi di tempat lain tanpa ada yang mengetahui. Saat si ibu cleaner sedang bebersih, dia dijadikan sarapan. Hal itu menandakan di sekolah ini memanglah sarangnya para vampir. Saat sekolah bubar dikarenakan porseni seminggu lagi akan dimulai, si Alice yang tergabung dalam atlet anggar pun diminta coach hidung tinggal di sekolah untuk berlatih dengan atlet anggar yang lainnya. Singkat waktu, mereka pun kini mulai berlatih, namun alangkah membagongkannya mereka, di mana ketika si Alice memakai pedang anggar seperti pada umumnya, lain dengan mereka yang justru malah memakai samurai. Beruntung si Saya yang niatnya memang bukan untuk sekolah, dia yang ada di sana sedang mencari informasi para siswa pun nyuruh si Alice supaya menontonnya saja. Faktanya, ternyata mereka ini adalah para vampir, dan si Alice yang melihat kejadian tersebut pun langsung nelpon si ayah, di mana saat si ayah datang, agen Konsil sudah berada di sana lebih dulu, jelas untuk membersihkan mayat-mayat para vampir. Dan rupanya agen Konsil ini juga bernaung di bawah Cai, sehingga mereka cukup berdalih kalau kita sedang melakukan misi rahasia. Atasannya lah yang akan menghubungi si jenderal untuk lebih jelasnya, karena kita tidak memiliki wewenang untuk itu. Cut him loose, Frank. Into a high school. He's older than all of us combined. Atas kejadian tadi, si Michael pun dipanggil oleh sesepuh Konsil supaya lebih berhati-hati lagi dan mewanti-wanti supaya Konsil tetap menjadi rahasia. Namun ada yang lebih penting dari itu, di mana si sesepuh mendapat informasi tentang pesawat jatuh di Gunung Otakana pagi ini. Namun apa yang terjadi pada awak kabin pesawat itu tidak seperti kecelakaan, dan berasumsi kalau Nijn's here. Blood will be shed.
Kuala Iyeng, apakah dia Ratu Iblis yang bernama Onin itu, cenah gengs? Sedangkan si Alis yang kepo, diam-diam dia mengambil kunci mobil dinas ayahnya yang ternyata mau menemui si Coach Hideng untuk menanyakan kenapa kau berbohong pada ayahku yang padahal kau bermaksud mau melukaiku dan apa salahku padamu. Si Hideng secara terang-terangan mengakui kalau dirinya bukan manusia, tujuannya adalah untuk menguasai pangkalan supaya bisa memenangkan peperangan antara bangsamu dan bangsaku yang sudah dimulai sejak permulaan tahun. Out of the looking glass. Welcome to the other side. Lagi-lagi, si Alis masih ditangtayungan karena si Saya kebetulan sedang di sana juga. Dia pun terpaksa menunjukkan identitas aslinya pada si Alis dan membantai ratusan vampir yang ada di sana seorang diri. Kuat sekali. Setelah itu pun si Saya mengobati luka si Lucy dan menegaskannya supaya tidak memberitahu siapapun tentang kejadian yang barusan telah terjadi, seraya nyuruh si Lucy untuk segera pulang saja. Agen konsil ini rajin bedah. Di saat mereka sibuk membersihkan TKP, si jenderal rupanya masih kepo ngutus ajudannya untuk mengawasi mereka dan mengambil beberapa barang dari kap mobilnya. Dia pun membawanya ke hadapan si jenderal, di mana si jenderal nyuruh si Frank supaya memanggil orang teknik. Tapi yang datang malah si agen konsil. Jelas tujuannya untuk mengambil kembali barangnya. Dikarenakan si jenderal sudah tahu banyak dan selalu mencampuri urusannya, maka tak segan sekalipun itu jenderal, mereka harus membungkam. Si Alis yang baru tiba pun disuruh si ayah supaya lari, namun alangkah lemahnya dia di hadapan si Alis dapat dicocor tak berdaya. Rupanya ternyata dia masih hidup, namun si Alisnya sendiri sudah pergi jauh. Sedangkan si Saya diperlihatkan foto resepsionis hotel yang dibunuh tadi. Dia bisa memastikan kalau yang membunuhnya adalah Onigen.
Saat si Michael sudah pergi, datang si Alice ke sana memberitahu si Saya kalau orang-orang di tempatmu bekerja telah membunuh ayahnya. Dibantah si Saya kalau dia tidak bekerja dengan mereka, hanya ada satu kesepakatan saja, si Saya akan memberantas vampir dan mereka menyediakan keperluan si Saya untuk bertahan hidup. Di mana si Alice itu sendiri ternyata sudah diintai oleh snipernya konsil, tapi beruntung si Saya menyadari akan hal itu. Dan itu terdengar oleh si Michael, lantas dia pun kembali ke kos-kosannya si Saya. Satu anggota konsil lainnya ternyata sudah menunggu si Alice di luar, tapi si Saya di sini tidak memberikannya, justru malah melindungi si Alice, ditambah si Michael juga yang datang jelas dia lebih pro pada si Saya dan nyuruh dia supaya menghentikan ini. Tapi eta tiba-tiba, wah, apakah si Michael akan muter cenah gengs? Melihat si Michael ngajongkeng pun, si Saya langsung menghabisi si Amang itu. Mereka pun nyulik mobil konsil untuk pergi dari sana, namun setelah berjalan cukup jauh si Saya yang terkena tembakan tadi, dia mulai merasakan mules. Si Alice yang sudah paham pun dia mendonorkan sedikit darahnya untuk si Saya. Tidak butuh waktu lama, si Saya pun langsung kembali cenghar. Dia pun teringat dengan masa kecilnya kalau dia sudah menjadi anak yatim piano sejak dini dan dibesarkan oleh orang kepercayaan ayahnya bernama Kato. Terungkap juga ayahnya si Saya kalau dia adalah seorang kesatria samurai, pemburu iblis atau vampir yang paling berani yang pernah ditemui si Kato. Cara si ayah membedakan antara manusia dan iblis adalah dengan menatap matanya dan dia bisa melihat orang tersebut memiliki jiwa atau tidak. Namun sayang, harus terbunuh oleh si Ratu Iblis, si Onigentia, iblis tetua yang paling kuat di antara iblis-iblis lainnya. Dan itu jugalah alasan kuat si Saya mencari keberadaan si Onigen adalah untuk menuntut balas dendam. Life is to feel right. Kembali jauh pada saat si Saya masih bocil, di mana kemampuan samurai yang ia miliki itu berkat gemblengan si Kato yang melatih si Saya sejak dini. Si Saya juga bukan satu-satunya orang yang diasuh si Kato, melainkan ada satu bocil lainnya dan dia merupakan seorang laki. Kebersamaan mereka sedari orok membuat benih-benih cinta tumbuh, namun pada saat sedang hanut-hanutnya mimpi buruk kegelapan datang. Tidak sengaja si Saya malah membunuhnya. Sepertinya pertikaian antara si ayah dan Onigen lah yang membuat si Saya menjadi manusia setengah vampir. Dan pada saat itu si Saya disuruh pergi jauh sejauh yang ia bisa karena ada tugas terakhir si Kato yang harus dilakukan, terlalu berbahaya untuk melibatkan si Saya karena dia belum siap menghadapi iblis. In the end, he died for me. Trained me to be strong, to be like my father. Jadi kala itu Onigen telah mempengaruhi jiwa para samurai cenah gengs, tapi tidak berlaku bagi si ayah dan si Kato. Dan inilah misi terakhir si Kato adalah untuk membasmi para samurai yang berada di bawah kendali si Onigen. Meski pada akhirnya si Kato harus tumbang juga karena jumlah mereka yang sangat banyak. Tapi kita akan berfokus pada satu samurai, kita sebut saja si Pecak, karena sebelum menghabisi si Kato, dia terkena pedang si Saya tepat di mata kirinya yang membuat dia pecak tapi berhasil kabur.
Kembali lagi ke masa kini, tapi Shin berada di kubu Onigen, di mana si Onigen bisa merasakan keberadaan si Saya yang sudah semakin dekat. Dan inilah samurai tersisa yang masih setia pada si Onigen, itu adalah si Pecak. Bahkan dia sudah menjadi iblis seutuhnya akan menuntut balas pada si Saya. Let me out. Secara mengejutkan, si Pecak nyerang mereka, alhasil mobil harus terjungkal ke jurang, sempat nyangkut, dan si Saya juga berhasil mengakhiri hidup si Pecak. Sadar-sadar terlihat mereka tidak seperti berada di bawah jurang. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Karena di tempat itu ada mantan kekasih si Saya yang masih bocil, di mana si Saya yang merasa bersalah akan memperbaiki itu dengan merangkul si bocil. Tapi si Alice memberitahu si Saya kalau semua ini tidak nyata, dan faktanya, ya, ternyata itu adalah ulahnya Onigen. Jadi Onigen ini mampu bermanifestasi dan menciptakan ilusi. Sempat ngajak si Saya berkoalisi karena menganggap si Saya adalah bagian dari bangsanya. Tapi jiwa si ayah yang melekat di dalam dirinya membuat si Saya kuat iman dan tidak tergoyahkan. Ngalahin si Onigen ini ternyata bukanlah hal sulit bagi si Saya, hanya kesulitan untuk menemukannya saja. Film pun diakhiri dengan kembalinya si Alice ke atas jurang dan ditemukan oleh hansip setempat, di mana ketika si Alice diinterogasi tentang si Saya, dia yang kini menganggap si Saya adalah bestinya, menutupi itu semua dan berkata kalau si Saya sedang ngoret di kebun. Ama tatosan.